Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan malam hari ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah. Bapak Ibu, kemudian yang kedua kita doa, mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh, dan untuk orang tua kita yang masih hidup sehat kuat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita punya waktu lebih kurang 15 menit dari sekarang. Tolong Bang diingatkan, kalau tak ingat di bahaya tu. Ya lewat biasa tu Pak. Baik Bapak Ibu, ada satu hadis daripada baginda. Satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sa'altu Rabbi thalathan fa ajaba ithnataini famana'a wahidah." Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi berdoa kepada Allah minta 3 doa. 2 dijawab, 1 tak dijawab. Doa pertama, kata Nabi, "Ya Allah, jangan engkau jadikan musuh-musuh itu menguasai umatku," kata Nabi. Nabi jawab, Allah jawab, "Fa'atani," Allah memberikan. Yang kedua, "Ya Allah, jangan engkau tenggelamkan umat-umatku, atau jangan engkau berikan mereka azab berupa ketenggelaman." Fa'atani, Allah jawab. Yang ketiga kata Nabi, "Ya Allah, jangan engkau biarkan umatku saling berpecah belah karena persoalan dunia." Famana'ani wahidah, Allah tak jawab 1 itu. Saya ulangi, yang pertama kata Nabi, Nabi berdoa agar umatnya ini tidak dikuasai oleh musuhnya, Allah jawab. Yang kedua kata Allah, agar umat ini tidak diberikan azab ketenggelaman seperti orang-orang terdahulu, Allah jawab, fa'atani. Yang ketiga kata Nabi, jangan biarkan mereka berpecah belah antara satu dengan yang lain, famana'ani, Allah tak jawab. Konteks 3 poin ini Bapak Ibu, 1, kata Nabi, jangan biarkan musuh menguasai umat muslim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya agak lupa apakah pernah saya sampaikan di sini atau tidak, tapi malam ini saya ulang. Kalaupun sudah, berarti anggaplah itu ulang kaji, kata orang kampung. Fase kepemimpinan dunia itu, fase kepemimpinan itu ada 5. 1, fase Nabi, sudah berlalu. Yang kedua, Khulafaur Rasyidin ala minhajin nubuwah. Khulafaur Rasyidin sudah. Itu pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan Hasan. Al-Hasan 7 bulan. Itu sudah berlalu. Ala minhajin nubuwah, sesuai dengan apa yang dibuat oleh baginda Nabi. Ini orang soleh semua Pak. Orang soleh semua. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar 2 tahun lebih, kemudian Umar 10 tahun, kemudian 12 tahun Uthman, kemudian sisanya Ali bin Abi Thalib, ditambah 7 bulan oleh anaknya Al-Hasan. Yang ketiga kata Nabi, mulkan adan, akan muncul masa kepemimpinan sistemnya diktator. Itu pada masa dari khalifah pindah ke monarki, sistem kerajaan. Dimulai daripada masa Muawiyah bin Abi Sufyan sampai runtuhnya 1924 Turki Utsmani. Itu sistemnya kerajaan semua. Sistemnya kerajaan. Yang ketiga, fase yang keempat itu fase babak belur. Namanya fase babak belur. Fase di mana umat muslim akan diinjak, dihabisi sehabis-habisnya. Nama fase itu namanya mulkan jabbarin. Sistem kepemimpinan yang lebih parah daripada diktator. Kalau boleh kita katakan di dalam Islam itu, awal mula nepotisme itu terjadi pada masa kepemimpinan. Nepotisme terjadi pada masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Kemudian dia turunkan kepada Muawiyah, Muawiyah turunkan kepada anaknya, namanya Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. Itu kepemimpinan yang pertama yang masuk dalam kategori mulkan adhan, yang diktator tapi agak zalim. Disepakati ulama Syam, kefasikan daripada Yazid ibn Muawiyah. 1, minuman khamar. Yang kedua, main perempuan, fasik dia. Itu poin pentingnya sudah nampak. Kerusakannya sudah mulai jelas. Tapi kemudian diperbaiki oleh kepemimpinan selanjutnya. Dinasti Umayyah yang kedua, muncul dinasti Abbasiyah, kemudian muncul lagi dinasti-dinasti yang lain.
Salah satu di antaranya Andalusia, begitu juga sistem yang terakhir Turki Utsmani yang menjadi poin umat muslim. Apa poin yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu? Poin yang ingin saya sampaikan, kita berada pada fase ketika runtuh Turki Utsmani, mulai dunia ini, tadi Pak Camat kita dah bilang, dunia kita sedang luluh lantak sekarang. Kita bilang kita ambil Pak dalam strategi politik. Ada satu buku judul bukunya Bapak Ibu yang mau download silakan, PDF-nya bagus sangat. Namanya Connectivity Wars. Saya dapatkan buku ini tahun 2017 oleh seorang pengamat politik internasional, orang asli Indonesia, namanya Ihsanuddin Nursi. Yang mau tahu boleh cek namanya, Ihsanuddin Nursi. Itu sangat keras dalam mengkritik pemerintah apapun itu. Kebijakan yang tidak sejalan dengan agama dikritiknya habis-habisan. Termasuk Menteri Keuangan itu, Sri Mulyani, diajak debat kabur dia. Pada saat itu. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, di dalam buku itu, Connectivity Wars itu, sudah berapa menit? Lewat 15 menit bahaya kita. Connectivity Wars itu artinya perang yang berkelanjutan. Sampai hari ini itu tidak ada perang yang berhenti. Tidak ada perang yang berhenti. Di dalam nubuat baginda Nabi Muhammad SAW, perang itu akan berhenti pada perang yang terakhir yang disebut dengan Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra. Apa itu Malhamatul Kubra? Perang terakhir antara umat muslim dengan orang Yahudi sebesar peperangan, yang kelak akan dimenangkan oleh umat muslim, yang dijawab oleh Allah dalam doanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ya Allah, jangan engkau biarkan musuh-musuh itu menguasai umatku. Kelak di hari terakhir perperangan yang disebut dengan Malhamatul Kubra itu, umat muslim akan menang." Sekarang Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan, Islam pasti menang. Saya ulangi, Islam pasti menang. Yang harus kita perhatikan adalah mental muslimnya jangan bobrok. Di tengah fase keempat ini, umat muslim itu sedang bobrok-bobroknya, tapi mental kita jangan sampai bobrok. Kita ambil contoh, ada kasus. Kasus pertama, sekarang umat Islam dipecah belah, dibingungkan antara Amerika dengan Iran. Ada yang mendoakan Iran, dicaci makinya. Ada yang membela Israel, Amerika, dicaci makinya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya singkatkan sejarahnya Bapak Ibu. Tidak pernah istilahnya orang-orang Iran masuk dalam kategori tidak berkhianat kepada Islam. Tak ada. Tidak ada dalam sejarahnya itu Syiah itu bermusuhan dengan Yahudi, tidak ada. Itu dalam sejarah. Boleh Bapak cek, cari dalam sejarah pernah tidak Iran bermusuhan dengan Syiah? Iran bermusuhan atau Syiah bermusuhan dengan Yahudi? Tidak pernah. Di Iran itu Bapak Ibu, ada satu kampung namanya Isfahan. Sekarang itu jumlah penduduknya 15.000. Kata Nabi dalam hadisnya sahih, itu pengikutnya Dajjal. Dan Dajjal itu akan keluar di Iran. Khurasan nama tempatnya. Jadi jangan berarti kita salah nih mendukung Iran. Bukan, kita tidak mendukung Iran. Kita mendukung Bapak Ibu, hari ini kita ditutupi oleh sejarah. Kita ditutupi oleh media. Kita sekarang sedang sibuk antara Amerika dengan Iran. Kita lupa ada saudara kita Palestina Pak. Di tengah tertutupnya mata dunia, Palestina tetap hancur Pak. Tinggal sedikit di tepian barat Palestina itu, bagian setengah daripada Gaza. Kalau itu sudah ditaklukkan Pak, ada dua tempat yang akan menjadi kuasa selanjutnya. Mesir. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kalau Mesir sudah ditaklukkan juga, selesai Pak. Sejalan dengan apa yang diinginkan oleh sebut dengan Yahudi State. Negara Yahudi. Kalau kita boleh katakan sekarang ini, kita sedang ditipu oleh dunia. Dimanipulasi oleh dunia. Cuma berdampak. Perperangan Iran dan Amerika itu berdampak kepada siapa? Berdampak kepada kita, Indonesia, dan berdampak pada negara-negara sekitar. Sekarang pertanyaannya apa? Apa kaitannya dengan yang dikatakan oleh Nabi? Yang kaitan yang paling penting itu adalah umat muslim hari ini mentalnya jangan bobrok. Di tengah fase yang bobrok. Kita ini babak belur.
Maju salah, mundur salah, ke kanan salah, ke kiri salah. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami? Bapak Ibu, di balik itu semua ada satu tujuan agama yang lebih parah lagi. Menggeser, menggiring semua akidah-akidah yang lurus dari umat muslim. Jadi Bapak Ibu jangan salah, jangan terkicu. Di tengah perperangan yang besar ini ada istilah pendangkalan akidah. Nah Bapak Ibu jangan sampai dangkal akidah. Di tengah begitu derasnya perperangan, kita dibuat rendah akidah kita. Meskipun Nabi bilang, kelak di akhir zaman itu, umat mukmin bukan muslim. Nabi tak bilang muslim. Orang yang berpegang teguh beriman itu sedikit. Jadi yang selamat itu cuma sedikit. Yang sisanya tersesat. Tersesatnya kemana? Munafik. Jadi kelak di akhir zaman itu dua Pak. Ini sudah mulai nampak. Sudah mulai nampak. Hadisnya mengatakan salasuna kadzab, akan datang pengikut Dajjal 7 kelompok. Satu Yahudi Isfahan. Bapak Ibu, Yahudi Isfahan itu dalam sejarah itu yang membantu Persia menghancurkan Babilonia. Babilonia itu Irak pada masanya. Irak pada masanya, Babilonia namanya, turun ke Ali bin Abi Thalib namanya Kufah, turun ke sekarang namanya Irak. Lawannya Persia. Persia itu Iran sekarang. Persia itu penyembah Majusi dia, yang disembah itu api. Satu yang tidak pernah, yang bagi mereka mitos yang tidak pernah terhapus itu adalah penyembahan api yang tidak pernah padam. Ketika datang umat muslim yang menaklukkan Persia, habis Pak. Kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari lahirnya Nabi, api itu padam. Bayangkan. Jadi Islam ini menjadi musuh semua. Jadi jangan salah, jangan tertipu. Kita tidak mendukung Iran. Kita mendukung Palestina. Yang kita pikirkan sekarang itu bagaimana Palestinanya. Bisa dipahami Bapak Ibu. Tinggal sedikit bagian daripada tepi barat itu mau dikuasai. Itu satu. Nabi kata, kelak akan muncul orang-orang, tentara-tentara yang memang akan datang membantu. Menjadi kemenangan umat muslim. Kehancuran Bani Israel itu 2 kali dalam Al-Quran. Ini yang terakhir. Maka Bapak Ibu kita katakan, kalau kami boleh berspekulasi, yang namanya tikalah, ya tinggal waktunya. Kalau prediksi para ulama sebentar lagi. Artinya dalam perperangan ini, sudah diingatkan sebelum saya simpulkan. Dalam perperangan ini Bapak Ibu jangan terlalu serius dalam membahas itu. Yang perlu kita seriusi akidah kita, iman kita. Jangan sampai kita salah sasaran. Membela Amerika nifak munafik, membela Iran sama. Dua-duanya musuh kita Pak. Yang tak setuju tak ada masalah. Tapi dalam sejarah tidak pernah ada istilahnya Syiah atau Iran itu tidak bermusuhan dengan Yahudi. Tidak pernah. Bapak Ibu boleh cek, Persia bermusuhan dengan Yahudi. Enggak pernah Pak. Karena teman terbaiknya mereka adalah Yahudi. Bapak Ibu kalau datang ke sana, itu ada nanti Isfahan 15.000 sekarang penduduknya, yang menunggu cukupnya menjadi 70.000. Nanti kalau sudah 70.000, pengikutnya sudah 70.000, Isfahan ini, orang Yahudi ini, nah orang Yahudi dari berbagai macam negara akan bergabung bersama mereka. Kalau bergabung bersama mereka, Dajjal muncul. Kalau muncul Dajjal, itu tanda kiamat besar. Artinya kalau saat itu muncul, kata Nabi, tidak ada iman yang bermanfaat. Jadi Bapak Ibu sholat tidak ada gunanya. Karena tidak ada manfaat iman ketika itu. Maka Bapak Ibu mulai dari saat ini, perbaiki imannya, akidahnya luruskan. Karena kita di tengah bombardir ini, kata Nabi, cuma satu yang harus kalian pegang. As-sabru. As-sabru sabran jamil, sabar sesabar-sabarnya. Kenapa demikian? Berbuat tidak bisa, yang bisa kita lakukan as-sabru. Atau yang kedua al-uzlatu, beruzlah. Sekarang kita mau uzlah kemana? Enggak bisa Pak. Kita tetap pada posisi kita Pak. Makanya Bapak Ibu apa kata Nabi? Al-mustaqbal ala hadzal din. Kelak Islam akan menang. Itu masuk pada fase yang terakhir, yang kelima. Namanya al-khilafatu ala minhajin nubuwah ats-tsaniyah. Masa terakhir. Lamanya cuma 9 tahun. Lamanya cuma 9 tahun. Jadi kemenangan Islam itu cuma 9 tahun. Tahu alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya sederhana saja. Kemenangan umat Islam yang hakiki adalah di ukhrawi akhirat.
Maka Bapak Ibu, sebelum saya tutup, ada satu pesan dari baginda Nabi. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sekarang Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu pegang adalah kata Nabi, addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Artinya apa? Tuhanku mendidikku, mendidik akhlakku, mendidik adabku, moralku, kata Nabi. Maka jadilah aku memiliki moral yang baik, akhlak yang baik. Nah sekarang Bapak Ibu, jangan tinggalkan itu. Umat manusia sekarang ini, khusus mohon maaf, ulul albab, yang berakal, yang beriman, yang punya adab. Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang muslim yang gak punya adab? Jadi pahami Bapak Ibu ya. Jadilah muslim yang hakiki, yang beradab. Maka adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Semoga kita bisa menjadi orang-orang seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi, yang diperbaiki adabnya, yang baik akhlaknya, yang bagus moralnya. Jangan ngaku beriman kalau kita nggak punya adab. Karena salah satu kuncinya, dampak atau efek daripada iman itu beradab. Kalau tidak beradab, bisa jadi dia tidak beriman. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa menambah keyakinan kita, keimanan kita, bisa menambah kekuatan kita, bisa menambah keberhati-hatian kita di tengah hiruk pikuk dunia dalam proses global ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.